Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah dan perjamuan kudus tanggal 3 Oktober 2021 akan diselenggarakan secara tatap muka pada pukul 6 dan pukul 8.30 yang akan dihadiri oleh jemaat berusia lebih dari 12 tahun dan sudah menerima vaksin. Protokol kesehatan ketat tetap diterapkan. Ibadah juga diadakan secara streaming melalui YouTube GKI Temanggung, sehingga saudara dapat mengikuti dari rumah. Perjamuan kudus secara online hanya dapat diikuti di rumah pada waktu bersamaan atau real time, pada pukul 6 dan pukul 8.30 melalui YouTube GKI Temanggung. Sesudah ibadah selesai, rekaman bagian perjamuan kudus di YouTube akan terhapus. Roti dan anggur bisa diambil di gereja. Bagi saudara yang kesulitan untuk mengambil di gereja, mohon menghubungi kantor gereja supaya dapat diantarkan. Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, dalam ibadah pada pukul 8.30 akan dilayankan sakramen baptis dewasa, pengakuan percaya (CD), penerimaan anggota, dan baptis anak. Nama peserta bisa dilihat pada warta. Demikian penekanan warta pada Minggu pagi ini. Mari kita sambut tubuh dan darah Kristus dengan penuh sukacita dan syukur. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berhimpun datang kepadanya secara litani. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber damai sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat bersatu.
Hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Keluarga Tuhan. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi. Kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Marilah kita merenungkannya dan datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan jikalau selama ini kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, dan untuk semua itu bahkan kita tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami, anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama dan alam ciptaan-Mu. Namun kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam pementingan diri, kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri. Mesti kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan memperbarui kami. Amin. Berita anugerah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 17 sampai 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita berdua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Syukur kepada Allah atas anugerahnya. Salam damai. Keluarga
Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gereja maupun di rumah kita masing-masing yang saat ini bisa beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa mohon pimpinan dan terang Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing, memberkati, menerangi kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami semua bukan hanya mendengar, tetapi dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab diambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah sabda Tuhan yang berbahagia ialah kita yang mendengar serta melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom, saudara-saudara. Kita memasuki bulan keluarga, dan tema-tema kita selama bulan keluarga bertemakan tentang keluarga. Saat ini, saudara, kita akan merenungkan sebuah tema, yakni kita keluarga Allah. Saudara-saudara, tentunya menjadi harapan kita semua bahwa keluarga kita itu rukun, akur, harmonis, dan damai. Siapa yang tidak merindukan hal ini? Semua kita rindu agar dalam keluarga kita, bukan hanya dalam keluarga tetapi juga kumpulan-kumpulan keluarga yakni gereja, hidup dalam kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan. Itu harapan kita semua. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam kenyataan banyak yang berseteru di dalam keluarga. Banyak yang retak, terasing satu dengan yang lain. Ada suami dan istri, ada orang tua dan anak, ada kakak dan adik,
dan seterusnya. Saling berseteru, saling mengasingkan diri satu dengan yang lain. Kadang keluarga tidak harmonis, kadang keluarga saling berseteru satu dengan yang lain. Mungkin kita bertanya, sebetulnya akar perseteruannya di mana? Kok sampai seperti itu? Pada umumnya, saudara-saudara, akar dari perseteruan itu adalah kita merasa bener dewe, ya, dan menyalahkan pihak lain. Biasanya dalam konflik, lu dia yang salah, bukan saya. Saya yang benar, kamu yang salah. Itulah kata-kata kita. Misalnya, saudara, ada suami atau istri yang berselingkuh, misalnya, ya, kemudian kenapa kamu melakukan ini? Lah habis istri saya, suami saya nggak perhatian sama saya. Dan itu kita membenarkan diri walaupun jelas-jelas salah. Seorang anak menyalahgunakan narkoba, hidup dalam pergaulan yang bebas, ketika ditanya kenapa kamu seperti itu? Orang tua saya kurang perhatian, menyalahkan orang tuanya. Tidak mau melihat diri sendiri dan selalu merasa benar sendiri. Hal ini, saudara, bisa kita lihat di dalam Efesus yang kita baca tadi. Ada paling tidak dua kelompok, kelompok orang Yahudi dan kelompok orang Yunani. Masing-masing merasa benar dewe. Orang Yahudi dengan keunggulan agamawi mereka yang mereka anggap sebagai suatu keunggulan, mengatakan orang non-Yahudi itu adalah kafir. Itulah orang-orang Yahudi, melihat orang non-Yahudi itu kafir. Tapi saudara, orang-orang Yunani juga sebetulnya tidak kalah sombongnya, melihat orang-orang non-Yunani sebagai orang-orang barbar, orang yang tidak beradab, yang kasar dan yang kejam. Sedangkan kami orang-orang Yunani adalah orang-orang yang beradab. Saudara, kita melihat masing-masing kelompok orang Yunani dan orang Yahudi itu saling membenarkan diri. Bukankah itu juga terjadi dalam keluarga kita? Kita kalau berkonflik selalu merasa lebih benar dari yang lain dan menyalahkan pihak yang lain, dan kita merendahkan pihak yang lain. Sebab yang lain, saudara, adalah kita tidak menghayati jati diri yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, betapa penting kita menghayati siapa kita, ya. Siapa saya, siapa keluarga saya. Kita harus betul-betul mengerti identitas baru, jati diri baru yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Saudara, berbicara tentang jati diri, ya, kisah klasik yang seringkali kita dengar itu membantu kita, saudara. Kita tentu tidak lupa bukan dengan kisah ini. Jadi ada orang Indian yang mencoba menetaskan telur Raja Wali di antara telur-telur ayam. Dan setelah semua pada menetas, anak Raja Wali ini bergaul dengan ayam-ayam. Sehingga cara berjalannya seperti ayam, cara makannya apa yang dimakan seperti ayam, mereka berkomunikasi seperti ayam dan bertingkah laku seperti ayam. Dan Raja Wali ini melihat bahwa saya adalah keluarga ayam. Terus seperti itu, saudara. Padahal dia adalah anak Raja Wali. Suatu saat ada Raja Wali terbang di angkasa, dan anak Raja Wali ini bertanya pada mamahnya, "Mah, itu ada apa itu? Burung yang sangat hebat, bisa terbang tinggi, hebat sekali itu." "Ya nak, itu namanya burung Raja Wali. Kita tidak mungkin bisa seperti itu karena kita itu ayam." Wah, hebat sekali ya. Kalau kita bisa jadi burung Raja Wali, kalau saya bisa jadi burung Raja Wali. "Ya tapi nak, kita tidak mungkin bisa seperti itu burung Raja Wali." Suatu saat ada seekor Raja Wali besar yang melihat kok di kumpulan ayam ini ada anak Raja Wali. Kemudian didatangilah anak Raja Wali ini, "Kamu ngapain di sini? Kamu itu adalah Raja Wali." "Ah, enggak, saya ayam. Kamu Raja Wali. Ayo, ikut aku. Aku ajari kamu terbang." Kemudian saudara-saudara, diajarilah anak Raja Wali ini terbang dari
tempat tinggi, tebing, kemudian kadang-kadang jatuh, tapi mulai bisa terbang dan terbang. Akhirnya dia bisa terbang. Hore, aku bisa terbang. Terima kasih Raja Waliku, engkau menyadarkan siapakah aku sebenarnya. Saudara-saudara, kadang-kadang saudara dan saya sebetulnya sudah punya identitas baru, yakni keluarga Allah. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak sadar siapa diri kita yang baru ini. Kita masih bersikap sebagai keluarga duniawi. Kalau keluarga duniawi sering bertengkar, cekcok, kita juga tidak ada bedanya. Kita kan orang berdosa, ya. Kita seperti keluarga lain. Jadi kalau saling membenci, saling memusuhi itu kan hal yang wajar. Misalnya ya suami istri berselingkuh, wah itu sudah gaya yang biasa. Begitu banyak yang seperti itu. Kita tidak sadar saudara bahwa kita adalah keluarga Allah yang punya gaya hidup dan pola hidup yang berbeda dengan kebanyakan keluarga. Saudara, mari kita lihat lebih lanjut tentang jati diri kita. Perhatikan saudara, Efesus 2 ayat 16, untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Lihat, perseteruan dilenyapkan oleh salib Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya juga keluarga kita masing-masing itu sudah menjadi keluarga Allah, di mana Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah melenyapkan perseteruan, tembok-tembok perseteruan, tembok kebencian, tembok kesombongan, tembok pementingan diri itu sudah dilenyapkan. Tembok merendahkan satu dengan yang lain itu sudah dilenyapkan oleh salib Tuhan Yesus. Karena kita adalah kawan sewarga, anggota keluarga Allah. Saudara, sampai di sini kita melihat banyak orang hanya mempersempit karya penebusan Kristus. Kristus hanya dilihat sebagai penebus dosa saya. Betul saudara, saya diselamatkan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia menebus saya dari dosa-dosa saya. Di jiwa saya diselamatkan, jiwa saudara diselamatkan. Tetapi bukan hanya itu saudara. Ternyata dalam Efesus 2:11-22 ada sesuatu yang sering diabaikan, yakni apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib sebetulnya juga memulihkan relasi-relasi kita dan menjadikan kita keluarga Allah. Jadi tidak cukup hanya jiwa saya selamat, tidak cukup saudara, tapi saudara dan saya tidak ada pilihan lain kecuali rukun dengan orang lain, karena Yesus sudah melenyapkan tembok perseteruan itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, berarti kalau saudara dan saya masih berseteru dengan orang lain, itu pelecehan terhadap salib Yesus. Jangan dikira kalau saudara membenci orang lain, itu tidak apa-apa. Itu melecehkan kayak pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebab salib Yesus sudah mendamaikan kita, melenyapkan tembok perseteruan. Jadi kalau saudara masih benci dengan si A, dengan si B, dalam keluarga kita suami masih benci istri, istri masih benci suami, orang tua tidak akur dengan anak, anak tidak akur, kakak beradik tidak akur, satu dengan yang lain keluarga tidak akur. Sesungguhnya saudara sedang melecehkan karya Kristus di atas kayu salib. Ini sesuatu yang sangat serius saudara. Mungkin yang jarang kita dengar. Karena seringkali pengorbanan Yesus hanya kita hayati sebagai keselamatan individual. Tetapi sesungguhnya pengorbanan Kristus menyelamatkan relasi-relasi kita. Pengorbanan Kristus mendamaikan kita satu dengan yang lain, bersifat relasional. Itulah saudara identitas baru yang sebetulnya saudara dan saya miliki. Jadi kalau saudara mau bertikai, mau membenci orang lain, saya tidak mau
melecehkan karya salib Kristus, sebab saya sudah didamaikan. Sebab saya sudah menjadi anggota keluarga Allah. Siapa saya sampai saya berani untuk melecehkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu? Selanjutnya, saudara, keluarga Allah itu tidak statis, tetapi terus dibangun. Dan kita akan melihat bagaimana keluarga Allah itu terus dibangun. Sebuah rumah, saudara, kalau ingin kokoh, tentunya salah satu yang sangat penting adalah fondasinya, dasarnya itu harus kuat. Saudara lihat di dalam gambar itu bangun rumah, fondasinya terbuat dari apa? Biasanya di dalamnya itu ada kerangka besi, kemudian batu, semen campur pasir, begitu kuat. Semakin tinggi bangunan, semakin dalam fondasinya. Dan itu harus begitu kuat, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah apa fondasi keluarga kita? Sehingga keluarga kita betul-betul bisa kokoh dan teguh, betul-betul kuat di dalam menghadapi tantangan zaman ini. Yang pertama, saudara, firman Allah menjadi dasar keluarga Allah. Kalau kita lihat Efesus 2 ayat 20a, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Para rasul adalah saksi dari kehadiran Yesus Kristus yang mewartakan karya dan juga ajaran Yesus. Para nabi menangkap kehendak-kehendak Allah yang harus disampaikan kepada orang. Jadi saudara-saudara, fondasi keluarga kita itu harus betul-betul firman Allah, kehendak Allah. Tidak bisa kita membangun keluarga kita dengan fondasi yang rapuh. Kekayaan bisa menjadi salah satu fondasi, itu landasan yang rapuh. Sebab kekayaan itu bisa lenyap. Kedudukan kita itu pun bisa lengser. Penampilan fisik yang menjadi dasar keluarga kita pun bisa, kecantikan kita, kegantengan kita juga bisa memudar. Tapi dasar yang paling kokoh adalah kehendak Allah, firman Allah. Bukan berarti uang tidak penting, bukan berarti kedudukan tidak penting, bukan berarti kecantikan, kegantengan tidak penting. Semua mungkin kita perlukan, tetapi jangan dijadikan fondasi utama dalam membangun keluarga kita. Fondasi utama keluarga kita adalah firman Allah. Dan betapa pentingnya kita memiliki fondasi yang kuat, yang kokoh. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Selalu Yesus menjawab apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Menghadapi godaan-godaan, Yesus memakai firman Allah untuk mengalahkan pencobaan itu. Saudara, betapa penting kita betul-betul menghayati firman Allah. Hal yang praktis, saudara-saudara, yang bisa kita lakukan adalah dengan ibadah keluarga. Saya dan istri Bu Koni setiap hari selalu membaca bersama Alkitab. Ya. Perikop per perikop, berdoa bersama, mendengar firman Tuhan bersama. Ya. Biasanya 2 kali, pagi dan malam. Bangun tidur dan menjelang tidur. Karena kami adalah orang-orang yang rapuh, yang bisa jatuh dalam pencobaan. Tapi kami ingin keluarga kami kuat dan membangun dengan dasar firman Tuhan, dengan ibadah keluarga. Ketika anak-anak datang, kami pun kumpulkan, ayo ibadah bersama, dengar firman Tuhan bersama, doa bersama. Agar apa? Firman Tuhan melandasi kehidupan keluarga. Saudara, kadang-kadang di tengah kesibukan kita punya banyak alasan. Aduh, nggak ada waktu kumpul. Si A di sana, si B di sini, nggak ada waktu bersama. Saudara, kita bisa punya Zoom, ya, atau punya Google Meet, atau punya video call, ya.
Sebetulnya kalau kita mau bersama-sama bisa, ya. Adakan ibadah keluarga, saudara. Jaraknya berbeda, kita bisa satu grup keluarga bisa berdoa bersama meskipun jaraknya jauh. Landasan utama adalah firman Allah. Karena itu hayatilah firman Allah dalam keluarga kita. Kalau dalam gereja ikutilah pemahaman Alkitab yang kita selenggarakan tiap Kamis melewati Zoom. Itu yang pertama, saudara, yakni firman Tuhan sebagai landasan. Yang kedua, saudara, Kristus sebagai batu penjuru, pusat dan teladan dan berkat. Fungsi batu penjuru, saudara lihat dalam gambar itu berfungsi sebagai model, ya. Jadi batu-batu lain itu mengikuti model batu penjuru. Dan di samping menjadi model, itu juga menjadi perekat satu dengan yang lain. Jadi direkatkan oleh batu penjuru itu. Jadi Kristus itu menjadi pusat, menjadi teladan dan menjadi perekat dalam keluarga kita. Jadi Kristus selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dimanapun kita berada, Kristus selalu menjadi pusat. Dan kita selalu ada di lingkaran Kristus. Entah di ruang makan, Kristus ada di situ, di tengah-tengahnya. Di ruang tidur, Kristus juga ada di tengah-tengahnya. Di ruang belajar kita, Kristus ada di situ. Di ruang tamu, Kristus juga ada di situ dan mewarnai seluruh hidup kita. Sehingga kita tidak melenceng kemana-mana karena selalu terfokus pada Yesus. Kasih Kristus selalu merekatkan keluarga kita satu dengan yang lain. Demikian juga di ruang tamu, saat kita menyambut tamu, kasih dan keramahan Kristus juga terpancar di situ. Selalu ada Kristus dan hikmatnya selalu ada di situ. Di ruang makan, Kristus juga ada di tengah-tengah ruang makan kita. Makan bersama dengan kita. Sehingga kita bisa makan dengan rasa syukur, dengan berterima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan Yesus sudah berikan. Secara khusus, saudara, dalam perjamuan kudus yang sebentar nanti kita ikuti, Kristus juga hadir di tengah-tengah kita, saudara. Menjadi tuan rumah yang menjamu kita semua. Kita merasakan yang namanya table fellowship, persekutuan meja, di mana Kristus menjamu kita sebagai anak-anak Allah. Luar biasa, saudara, kalau kita menghayati Kristus sebagai batu penjuru yang hadir di tengah-tengah hidup kita, di setiap ruang dalam keluarga kita, di setiap aktivitas kita. Disitulah Kristus ada, menjadi model kita, menjadi cara berpikir kita, cara merasa kita. Semua terarah pada Kristus, semua terpusat ke sana. Relasi kita orang tua dan anak, kakak dan adik semua terarah kepada Kristus. Saudara-saudara, saya punya, ini namanya apa ya, saudara? Orang bilang ini boneka dummy, ya. Saudaramu goyang ke sana, ke sini, semua akhirnya balik lagi ke tengah, ya. Di sana sini semua akhirnya kembali berdiri tegak. Kalau saudara mungkin pernah lihat film Shaolin, ya. Ini kebetulan kecil tapi sebenarnya ada yang lebih besar, ya. Ditempeleng ke sana balik lagi ke tengah, ditendang ke sana balik lagi ke tengah. Langsung berdiri terus gitu, ya. Mau dipukul, ditendang, selalu balik ke tengah. Kenapa, saudara? Apa rahasianya? Di pusatnya ada apa? Pemberat. Atau di pusatnya itu ada paku atau mur yang begitu kuat di dalamnya. Mau ditendang kemana, mau pukul bagaimanapun, tetap akhirnya balik lagi dan balik lagi. Karena ada sesuatu di pusat yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Saudara, sebagai keluarga-keluarga, kita kadang juga menghadapi hantaman, persoalan demi persoalan. Dihantam badai ekonomi, dihantam badai Covid, dihantam berbagai permasalahan, begitu berat, badai sakit, penyakit dan lain sebagainya. Rasanya kita ditempeleng, ditendang oleh berbagai masalah. Tetapi asal Kristus menjadi batu penjuru kita, tetap ada di pusat hidup kita. Dan kita betul-betul tertancap pada Kristus.
pada batu karang yang teguh itu kita akan kembali berdiri tegak. Walaupun mungkin kita sudah babak belur, tapi kita tetap berdiri. Kita tetap ada di dalam Yesus. Karena apa? Kekuatan kita bukan pada diri kita, tapi pada Tuhan Yesus. Mungkin kita juga sedang mengalami badai yang begitu besar. Mungkin juga badai di antara kita, komunikasi yang tidak harmonis satu dengan yang lain. Badai itu begitu besar. Tapi kembalilah ke pusat, kembalilah ke sumber, maka saudara akan kembali berdiri tegak. Saya bisa berdiri karena Yesus ada di pusat hidup saya. Kita bisa berkata begitu, saudara. Karena Kristus adalah sang batu penjuru kita. Yang terakhir, saudara, tiap anggota keluarga berguna dan berperan penting. Kalau kita lihat Efesus 2:21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara-saudara, suami dan istri berbeda, anak kakak beradik beda, orang tua dan anak juga beda. Kita memang tidak dipanggil untuk menjadi sama, tapi kita dipanggil untuk menjadi satu. Karena apa, saudara? Kita semua sebetulnya saling membutuhkan. Orang tua walaupun kaya akan pengalaman tidak bisa otoriter gitu loh. Aku tidak butuh kamu. Kamu apa? Tahu apa? Masih hijau. Kita nggak bisa loh, saudara. Kita butuh masukan anak. Misalnya dalam hal belajar teknologi, kadang orang tua kan rodo gaptek, bingung begitu ya. Anak bisa ngajari kita. Sebagai anak loh, saudara. Kita juga tidak bisa anak orang tua tahu apa, itu jadul zaman doeloe, nggak mudeng apa-apa. Jangan begitu, saudara. Orang tua menang pengalaman daripada kita sebagai anak-anak. Yang baik adalah keluarga itu demokratis, saling berdiskusi satu dengan yang lain, butuh masukan. Ini papa mau begini, bagaimana pendapatmu? Ini suami, ini istri, ya. Atau anak punya seperti ini, bagaimana pendapat papa mama dan seterusnya, ayah dan ibu. Adakan diskusi keluarga. Karena semua berperan penting, semua berkontribusi. Seperti sebuah rumah, itu ada batu bata, ada batu kali, ada batu alam, ada kaca, ada kayu, ada semen, ada pasir, semua bersatu membentuk sebuah rumah. Itulah sebetulnya kita berbeda-beda, saudara. Ada mungkin yang sebagai jendela, ada yang sebagai pintu. Jendela nggak bisa berkata, aku nggak perlu pintu, atau pintu nggak bisa berkata, aku nggak perlu jendela, cukup pintu. Air juga dibutuhkan dalam membangun. Ya, aku tidak butuh yang lain. Dapatkah membangun rumah hanya dengan air? Aku kayu, bisa semua. Dapatkah kayu berdiri tanpa landasan yang kuat? Butuh batu di bawahnya, butuh semen dan pasir, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya penting, sebagai anak penting, sebagai orang tua penting, sebagai suami dan istri penting. Katakan pada suami kita, katakan pada istri kita, kamu itu penting bagiku. Ya. Katakan juga pada anak, kamu itu penting bagiku. Katakan juga pada orang tua, papa mama penting bagi saya. Saya tidak bisa hidup sendirian, saya butuh anggota keluarga yang lain. Ketika kita mungkin merasa sendiri, ada teman-teman lain yang memperhatikan kita, yang menolong kita. Itulah saudara-saudara anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait yang Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita menjadi batu-batu yang berbeda-beda tapi disatukan oleh karena Kristus. Saudara, biarlah kita boleh melihat itu sebagai ciri khas keluarga Kristus, ya, keluarga Tuhan. Firman Allah menjadi landasan utama dalam keluarga kita. Kristus menjadi model, menjadi batu penjuru dan pusat hidup kita. Dan yang ketiga, setiap anggota berguna dan penting untuk bersama-sama membangun dan terus membangun keluarga Allah. Dan kita percaya bahwa Allah lah sebetulnya yang membangun keluarga Allah melalui kita semua, melalui firman-Nya, melalui kehadiran Roh Kudus-Nya dalam keluarga kita.
Saudara, mari kita bersama-sama menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan yang biasanya sering kita nyanyikan ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Selamat menjadi keluarga Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam sorga, terima kasih kalau Engkau ingatkan kami sebagai keluarga Allah. Ampuni kami kalau selama ini kami saling berseteru, saling membenci, saling mementingkan diri. Kami lupa identitas kami yang baru di dalam Yesus, yang sudah mendamaikan kami, menjadikan kami keluarga Allah dengan darah Yesus di atas kayu salib yang mendamaikan kami semua. Tuhan, biarlah kami boleh menghargai salib-Mu dengan hidup rukun. Kami boleh menghormati salib-Mu dengan hidup berdamai dengan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk karya pengorbanan-Mu yang mendamaikan kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan lansia, Bapak Tan Chin Hok, Bapak Hartanto, Bapak Waluyo, Bapak Hendra Gunawan, Ibu Lydia, Ibu Vivi, Ibu Rohani, Ibu Budi Santoso, Ibu Jati Utami, anak Miracle Virgilim, Bapak Chan Hok Peng, Ibu Kato Yohana, anak Lionel Axel, Ibu Martinus Juswi Lemon, Ibu Masnita Tobing, Bapak Hari Nugroho, Bapak Sutardi, Ibu Tan Sianyo, Bapak Kris Benhur, Ibu Kolianwa, Bapak Mujiono, Bapak dan Ibu Teping Cui, Ibu Jiolanyo, Ibu Tulimah, Bapak Akong Rianto, Bapak Hari Murwanto, Ibu Kristianti Waluyo. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka. Biarlah juga kasih dari keluarga boleh menyembuhkan mereka juga. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober. Berkatilah mereka dengan berkat sorgawi. Tetap kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara online maupun onsite. Berkatilah semuanya.
Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk sakramen baptis dewasa, mengaku percaya atau CD penerimaan anggota dan baptis anak pada tanggal 24 Oktober yang akan datang. Persiapkanlah para peserta dan persiapkanlah kami semua untuk menerima baptis CD, juga baptis anak dan penerimaan anggota. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk penjaringan penatua, berkatilah agar semakin banyak yang tergerak untuk melayani Tuhan dalam kemajelisan. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk dompet COVID-19. Biarlah di tengah keterbatasan kami tetap mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan berbagi kepada mereka. Kami saat ini juga bersyukur untuk kelahiran Mark Xavier Handayani, anak dari Bapak Aaron Handayani dan Ibu Helen Ardelia Tanuwijaya, yang sudah lahir pada hari Jumat 1 Oktober yang lalu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini dalam membesarkan anak dengan hikmat dan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Masehi Temanggung. Biarlah semakin maju dan berkembang dengan rahmat Tuhan. Kami juga berdoa agar Sekolah Masehi Temanggung boleh berkiprah, dipercaya masyarakat dan boleh membangun negeri ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini dengan menjadi keluarga Allah yang hidup rukun, damai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara onsite, dapat meletakkan persembahan di kotak persembahan yang ada di dekat pintu masuk atau di guci dekat mimbar. Kita akan memberikan persembahan kita setelah ibadah ini selesai. Dan bagi jemaat yang beribadah secara online, tata cara persembahan akan ditampilkan melalui multimedia. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dan memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini berkenan padamu dan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali.
betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.